Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinin kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, nikmat hidup, dan nikmat lainnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita kedatangan Ustadz, yaitu Ustadz Hanhan Abdul Muiz dari Garut, yang akan membawakan ceramah bertemakan tips membangun keluarga sakinah. Apa kabar Ustadz Hanhan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama lengkap Ustadz Hanhan Abdul Muiz, tempat tanggal lahir Garut 18 Juni 2000, alamat Kampung Cigedug, Lebak, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Pernah belajar di Pondok Pesantren Sukahideng, SD 01 Sukahurip, MTSN Sukamanah, MAN Sukamanah, dan Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Moto hidup beliau Hoirun Nas Anfahum Linnas, yang artinya manusia yang baik adalah mereka yang bermanfaat. Baik, tidak akan berlama-lama, marilah kita simak tips membangun keluarga sakinah bersama Ustadz Hanhan Abdul Muiz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita selaku manusia kesempatan waktu serta sehat untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, dan tentunya memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk bertemu lagi, bersua kembali di forum silaturahmi atau di dalam halaqah ilmu ini yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memberikan tips atau kita akan sharing ilmu tentang bagaimana sih membangun keluarga sakinah itu. Perlu kita ketahui saudara-saudaraku, keluarga sakinah ini tentunya harus ada pondasi dulu. Karena mau tidak mau, keluarga itu adalah ring kedua setelah personal diri kita atau setelah pribadi individu kita. Karena setelah pribadi individu itu baik, insya Allah kita juga akan dipertemukan dengan pasangan yang baik. Karena pasangan adalah cerminan dari diri kita. Bahkan ada satu istilah, apabila seorang suami, zauj, itu mengaca, maka kacanya itu adalah mar'ahnya, itu adalah istrinya. Karena mir'atun itu mar'ah itu perempuan artinya. Maka diri kita ini adalah cerminan dari pasangan kita. Tentunya keluarga ini harus dipondasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, sakinah yang artinya itu tenang, itu harus memiliki beberapa tahap. Sesuai dengan ayat Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Allah menciptakan untukmu
istri-istri jadi jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya tentram rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu keluarga benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tentunya hal ini menjadi ibrah bagi kita bahwasanya keluarga itu harus memiliki 3 landasan. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Yang selalu kita sebut-sebutkan bila mana ada seseorang yang sedang menikah atau ada orang yang sedang menikah, semoga kalian dalam sakinah, mawaddah, warahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan doa, bukan sekedar doa, tapi itu sebuah prinsip yang harus ditanamkan kepada keluarga-keluarga yang ada di seluruh dunia atau keluarga-keluarga muslim yang ada di dunia. Agar apa? Agar terciptanya tadi keluarga yang sakinah atau keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, bagaimana cara menanamkan sakinah? Pertama, kita harus menanamkan ajaran Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Islam dalam sebuah keluarga. Mau tidak mau, kepada mereka yang sedang mencari pasangan, maka carilah pasangan-pasangan yang satu faham atau memiliki ajaran Islam. Karena kalau misalkan tidak sama ajarannya, maka tidak akan mendapatkan satu titik temu dalam solusi dalam suatu masalah. Saat suatu masalah itu datang. Contoh kecil, bagaimana kita mau mendidik anak sejak dini, mengajarkan anak sejak dini bahwa anak dalam kandungan pun harus diajarkan dalam ajaran Islam. Yang kedua adalah memberikan rasa tenang. Maksudnya gimana memberikan rasa tenang? Yaitu saat personal dalam keluarga itu melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi hak-hak masing-masing. Contoh, apabila seorang suami itu tidak bekerja atau tidak mencari nafkah, maka dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga atau sebagai suami yang harusnya mencari nafkah. Maka tidak akan ada rasa tenang, tidak akan ada sakinah di dalam keluarga tersebut karena sang suami tidak melaksanakan kewajibannya. Kecuali dalam keadaan uzur. Keadaan uzur itu sang suami sakit, tidak bisa melaksanakan tugas, maka dia bisa memandatkan kepada istrinya atau bisa bekerja sama dengan istrinya untuk mencari nafkah dengan keluarganya, untuk keluarganya. Yang ketiga, menjaga dari siksa api neraka. Ini tertulis dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun fih la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah kamu dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang api neraka itu bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Bisa kita bayangkan begitu panasnya api neraka itu karena bahan bakarnya dari batu. Dan tentunya itu jadi perintah bagi kita, utamanya bagi kalian para pemimpin rumah tangga, untuk senantiasa menjaga keluarganya dari siksa api neraka dengan mengajarkan atau mendekatkan mereka supaya takwa kepada Allah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga kemuliaan dan wibawa masing-masing anggota keluarga. Contoh, seorang anak itu harusnya menjaga wibawa dan kemuliaan orang tuanya, walaupun orang tuanya itu tidak satu faham atau bahkan tidak seagama dengan orang tuanya. Seperti dalam seperti yang Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya,
atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya berkata ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka pernyataan atau perkataan yang mulia. Jadi apabila kita semua masih memiliki orang tua yang usianya lanjut, lalu mereka memerintahkan atau meminta bantuan kepada kita, kita jangan sekali-kali menolak mereka. Itu akan menghancurkan wibawa dan kemuliaan mereka. Walaupun mereka itu ada memerintahkan kepada keburukan, ya kita harus menolaknya dengan perkataan yang baik, tidak dengan membentak mereka atau sampai bahkan membenci mereka. Karena masih ada potensi pada diri mereka untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bingkainya itu harus bingkai dakwah kepada keluarga atau kepada orang tua, yaitu dengan berkata perkataan yang baik. Yang selanjutnya, bagaimana kita tips untuk membuat keluarga sakinah adalah harus memiliki cita-cita mendapatkan keturunan itu untuk terus mendakwahkan Islam. Karena pada dasarnya keluarga itu berfungsi atau bertujuan untuk membuat kader-kader yang insya Allah militan terhadap ajaran Islam, yang insya Allah mereka pun akan mendakwahkan ajaran Islam ke generasi mereka juga. Karena manusia itu kita juga terbatas oleh waktu, maka kita harus memiliki penerusnya. Maka insya Allah dengan kita menanamkan tips-tips tersebut dan terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk keluarga sakinah terasa oleh kita semua, maka insya Allah Allah akan memudahkan upaya kita dan usaha kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sebelumnya kita ada sesi tanya jawab dulu. Nah, yang ingin bertanya silahkan hubungi nomor 0219221111. Ditunggu dulu ya Ustadz, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Perkenalkan Ustadz, saya Haifa dari Garut. Oh iya, dari Garut ya. Sama dengan saya kalau begitu. Ustadz izin bertanya, tadi disebutkan bahwa keluarga merupakan tempat berkeluh kesah. Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah setiap permasalahan harus diceritakan atau dikomunikasikan dengan pasangan kita? Maksud saya apakah diam bukan merupakan hal yang baik ketika kita berkeluarga? Bahkan mungkin jika dengan diam itu lebih baik, maksudnya tidak akan menyebabkan madorot gitu Ustadz. Malah jika kita menceritakan hal tersebut akan menimbulkan madorot. Begitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu Haifa, terkait masalah tadi, tentunya kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan persoalan dalam nanti berkeluarga. Lalu apakah kita harus menceritakan atau harus berkomunikasi dengan pasangan tentang masalah tersebut? Bagaimana kalau terjadi konflik saat kita berkomunikasi dengan pasangan? Bismillah. Dulu waktu saya mengaji, ustadz saya pernah berkata, dalam sebuah syair jurumiyah beliau menganalogikannya, fa'ammal fathatu fatakunu alamat alinasbi. Tanwin fathah itu jadi ciri suatu kata itu dalam keadaan nasab atau berstatus nasab. Beliau menganalogikan fathah itu terbuka, nasab itu hubungan.
Maka setiap keterbukaan itu haknya atau mesti ada dalam sebuah hubungan. Pada dasarnya, hubungan apapun, baik itu pertemanan, baik itu keluarga, baik itu anak ayah, ibu anak, istri suami, bila mana ada konflik atau masalah, harus terbuka, harus berbicara dengan niatan untuk mencari solusi agar agar keluar dari masalah tersebut, bukan malah memperkeruh masalah tersebut. Maka bagaimana cara agar saat kita berkomunikasi tidak memperkeruh masalah? Yaitu dengan senantiasa menggunakan kata-kata yang baik. Ahsanul qaul. Jadi dengan qaulan karimah. Bukan dengan perkataan yang menyakiti dengan pasangan yang lain gitu. Istilahnya dengan pasangan kita. Maka utamanya dalam setiap hubungan tadi, keterbukaan itu mesti ada agar kita senantiasa keluar dari konflik yang sedang dialami. Akan tetapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa bohong juga dibolehkan bila mana bohong itu berhubungan dengan hal yang menyakiti salah seorang pasangan dalam keluarga. Contohnya bila mana masakan istri terlalu asin, maka kita boleh berbohong menyebutkan ini enak. Akan tetapi tidak boleh diteruskan terus biar dia keasinan masakan itu, enggak. Tapi bila mana terjadi suatu hal yang tidak direncanakan gitu, boleh kita bohong, akan tetapi dengan tujuan untuk meredam masalah, tidak menimbulkan konflik. Kalau misalkan konflik ini akan berkepanjangan, maka kita seharusnya berbicara atau berkomunikasi dengan pasangan tentang masalah tersebut. Bagaimana Ibu Haifa? Sudah jelas? Sudah cukup Ustadz, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Alhamdulillah, pertanyaan pertama sudah dijawab. Semoga bermanfaat ya Ibu Haifa. Selanjutnya ada satu penelpon lagi Ustadz. Kita tunggu sebentar untuk terhubung dengan penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Dewi dari Tasikmalaya. Saya mau bertanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa suami berkewajiban menuntun keluarga, terlebih istrinya ke jalan yang benar. Nah, apabila sang istri sudah diperingati oleh suami, misalnya tentang kewajiban berhijab, tetapi sang istri tetap saja tidak mendengarkan meskipun sudah diingatkan berkali-kali, apa yang harus dilakukan suami? Apakah harus sampai menceraikan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu Hani. Bagaimanakah suami harus bersikap apabila seorang istri tidak mentaati suami? Ya, benar tadi kata Ibu Hani bahwa sebenarnya suami itu memiliki tuntutan untuk menuntun anggota keluarganya agar terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala atau siksa api neraka. Kita harus ketahui dulu, talak itu hal yang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah memisahkan sebuah ikatan yang tadinya sakinah itu di dalamnya menjadi terlepas. Jadi talak itu dibolehkan dalam Islam, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat ada masalah, apakah kita harus memakai talak? Tentu saja tidak. Kita harus mengetahui dulu kadar dia menolaknya seperti apa. Contoh, apabila sang istri ini sudah berkali-kali
dan menolak dengan keras untuk tidak mengikuti suami, maka kita boleh atau diperbolehkan mentalaknya dengan alasan dia tidak mengaminkan atau dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengamini perintah suaminya. Maka talak itu diperbolehkan. Lalu sebelum-sebelumnya apabila satu kali sang istri tersebut tidak mentaati suami, kita jangan dulu mentalaknya. Kita bisa melakukannya dengan berkomunikasi kepada istri bahwasanya hal tersebut adalah hal yang wajib untuk ditaati karena bersangkutan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pisah ranjang. Kita tidak menemani istri, para suami itu, agar dia berpikir bahwasanya ini adalah hukuman bagi dia karena tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ibu Hani. Bagaimana? Sudah cukup? Baik Pak Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah dapat dimengerti. Ya, sama-sama Ibu Hani. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah juga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan Ustadz Hanhan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat berkumpul kembali. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.